Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki, NIM 22 11 09 30 23 dari kelas 1C D4 Trail. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi turunan. Turunan adalah suatu fungsi dengan materi limit dan fungsi gradien garis atau kemiringan garis di suatu titik. Lalu apa yang dimaksud dengan turunan? Turunan dalam kurung diferensial ialah fungsi lain dari suatu fungsi sebelumnya. Misalnya fungsi f menjadi f yang memiliki nilai tak beraturan. Turunnya dalam kurung diferensial dipakai suatu alat untuk menyelesaikan berbagai masalah dalam geometri dan mekanika. Dalam sumber lain mengatakan bahwa turunan suatu fungsi adalah gradien garis singgung fungsi tersebut yang berada di suatu titik tertentu. Turunan memiliki dua aplikasi, yaitu yang pertama aplikasi persamaan garis singgung, yang kedua nilai maksimum dan minimum. Persamaan garis singgung, gradien garis singgung kurva Y sama dengan F dalam kurung X di titik AF dalam kurung A adalah M sama dengan DY per DX dalam kurung A sama dengan F dalam kurung A. Persamaan garis singgung kurva di titik dalam kurung AF dalam kurung A adalah Y kurang Y1 sama dengan M dalam kurung X kurang X1 tutup kurung. Y kurang FA sama dengan F aksen AX kurang A. Lanjut, jika diperlukan kita juga dapat mencari garis normalnya di AF dalam kurung A tutup kurung yang didefinisikan garis melalui AF dalam kurung A dan tegak lurus terhadap garis singgung di titik dalam kurung AF dalam kurung A sehingga garis kemiringan normalnya min 1 per garis kemiringan singgung. Lanjut, maksimum dan minimum. Suatu nilai dikatakan nilai ekstrim apabila nilai tersebut merupakan nilai maksimum atau minimum. Nilai ekstrim terjadi pada titik kritis. Titik kritis itu adalah titik dalam daerah asal suatu fungsi, yaitu titik ujung selang, titik stasioner atau disebut juga titik balik, dan titik singular. Titik ujung selang adalah batas dari sebuah daerah asal suatu fungsi dalam kurung selang tertutup. Titik stasioner adalah titik yang membuat turunan pertama dari suatu fungsi sama dengan 0, sedangkan titik singular adalah titik yang membuat turunan pertama dari suatu fungsi yang tidak ada nilainya. Jadi, nilai-nilai ekstrim terjadi pada titik-titik kritis. Cara mencari titik kritis pada turunan yaitu dengan melihat titik ujung selang tertutup, titik stasioner, dan titik singular. Titik ujung selang itu adalah batas dari sebuah daerah asal atau domain suatu fungsi, dalam hal ini sedang tertutup. Lanjut, titik stasioner. Titik stasioner adalah sebuah titik yang membuat turunan pertama dari suatu fungsi sama dengan 0. Secara grafik, titik stasioner berada pada titik puncak atau lembah suatu kurva. Titik singular merupakan titik pada grafik F dalam keadaan sudut tajam, garis singgung vertikal, atau beberapa lompatan. Lanjut, contoh soal tentang kurva persamaan garis singgung.
Soal pertama, persamaan garis singgung kurva Y sama dengan X 4 dikurang 5X 2 ditambah 10 di titik yang berkoordinat 6 adalah, koordinatnya adalah 6, 4X dikurang 5X 2 ditambah 10 sama dengan 6, 4X dikurang 5X 2 ditambah 4 sama dengan 0, dalam kurung X2 dikurang 1 dalam kurung X2 dikurang 4 sama dengan 0. Dalam kurung X tambah 1 dalam kurung X kurang 1 dalam kurung X tambah 2 dalam kurung X kurang 2 sama dengan 0. Jadi X sama dengan min 1 atau X sama dengan 1 atau X sama dengan min 2 atau X sama dengan 2. Untuk X sama dengan min 1, M nya sama dengan 4 kali 3 dikurang 10X sama dengan min 4 ditambah 10 sama dengan 6. Y kurang Y1, maka M dalam kurung X kurang X1, Y kurang 6 sama dengan 6 dalam kurung X tambah 1. Y kurang 6 ditambah 6X ditambah 6. Jadi Y sama dengan 6X ditambah 12. Karena dapat 12 karena ini dikali. Untuk X1, untuk X sama dengan 1, M 4 dikali 3 kurang 10X sama dengan 4 kurang 10 sama dengan min 6. 4 Y kurang Y1 sama dengan M dalam kurung X kurang X1. Y kurang 6 sama dengan min 6 dalam kurung X kurang 1, Y kurang 6 dalam kurung Y kurang 6 min 6X ditambah 6, Y sama dengan min 6X ditambah 12. Untuk X nya sama dengan min 2. M sama dengan 4X dikurang 10X sama dengan 4 dalam kurung min 2, 3 kurang 10 kali min 2 disama dengan 4 dalam kurung min 8 ditambah 20 sama dengan min 32 tambah 20, hasilnya min 12. Y kurang Y1 sama dengan M dalam kurung X kurang X1, Y kurang min 6 sama dengan min 12 dalam kurung X tambah 2. Y min 6 sama dengan min 12X dikurang 24. Jadi Y min 12X dikurang 18. Untuk X nya adalah dapat hasil 2. Lanjut, M sama dengan 4X dikurang 10X sama dengan 4.23. 4 kali 23 dikurang 10 kali 2 sama dengan 4.8 dikurang 20 sama dengan 32 kurang 20, hasilnya 12. Y kurang Y1 sama dengan M dalam kurung X kurang X1, Y kurang 6 dalam kurung X 12 kurang X kurang 2. Y kurang 6 sama dengan 12X dikurang 24. Y sama dengan 12X dikurang min 18. Jadi ada 4 persamaan garis singgung, yaitu Y sama dengan 6X ditambah 12, Y sama dengan min 6 sama dengan 12, Y sama dengan min 12 kali min 18, dan Y 12X dikali 12X min 18. Lanjut soal nomor 2.
Tentukan persamaan garis singgung pada kurva Y sama dengan X3 ditambah 10 di titik yang berkoordinat 18. Jawabnya, koordinat adalah nilai Y. Maka, Y sama dengan 18, X 3 ditambah 10 sama dengan 18. X3 sama dengan 8, X sama dengan 2, M sama dengan Y aksen sama dengan 3 kali 2. Maka hasilnya 3.22 sama dengan 12. Sehingga persamaan garis singgungnya Y kurang Y1 sama dengan N dalam kurung X kurang X1 Y kurang 18 sama dengan 12 dalam kurung X kurang 2 Y kurang 8 sama dengan 12X kurang 24 Y sama dengan 12X kurang 16. Contoh soal nilai maksimum dan minimum. Tentukan kuot arus dari selang 1,2 dalam bentuk detik atau sekat. Jika muatan yang mengalir mengikuti persamaan Q sama dengan 2T pangkat 3 T pangkat 2. Jadi kalau Q adalah jumlah muatan dan T adalah waktu. Pertama-tama kita akan mencari ujung selangnya. Ujung selangnya dalam kurung min 1,2, T nya adalah min 1 dan T nya lagi sama dengan min 2. Untuk titik stasionernya Q aksen 6T pangkat 2 ditambah 6T bagi 6 T dalam kurung tambah 1 sama dengan 0, T sama dengan 0, T sama dengan min 1. Q dalam kurung 0 sama dengan 2 dalam kurung 0 pangkat 3 ditambah 3 dalam kurung 0 pangkat 2. 0 ditambah 0 sama dengan 0. Jadi nilai maksimum minimumnya adalah 0. Lanjut kita cari nilai maksimum Q dalam kurung min 1 sama dengan 2 dalam kurung min 1 pangkat 3 ditambah 3 dalam kurung min 1 pangkat 2 dalam kurung min 1 ditambah 3 dalam kurung 1 sama dengan min 2 ditambah 3 hasilnya dengan 1 hasilnya 1. Q dalam kurung 2 sama dengan 2 kali 2 pangkat 3 ditambah 3 kali 2 pangkat 2 sama dengan 2 kali 8 ditambah 3 dikali 4. Hasilnya 16 ditambah 12 hasilnya 28. Jadi nilai maksimumnya adalah 28.